Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niken Ayu. Saya mahasiswa dari Universitas Syah Kuala, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari jurusan Ilmu Politik. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Politik HAM dan Demokrasi kelas 6. Baiklah, saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai hak asasi manusia atau yang sering kita singkat dengan HAM. Di mana sebagai makhluk ciptaan Tuhan, semua manusia memiliki hak yang sama rata sebagai manusia. Hak-hak yang sama rata inilah yang sering kita sebut dengan hak asasi manusia, yang berarti hak-hak yang melekat pada diri manusia berdasarkan kodratnya dan merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dapat kita simpulkan bahwa HAM atau hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri seorang manusia sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat diganggu-gugat, sebagaimana definisi HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabatnya. Baiklah, selanjutnya kita akan memahami makna HAM menurut pandangan para ahli. Yang pertama, menurut John Locke, HAM adalah hak yang langsung diberikan oleh Tuhan kepada manusia sehingga tidak bisa dicabut atau tidak ada yang bisa menggantikannya. Karena HAM sendiri memiliki sifat yang mendasar dan suci. Yang kedua ada dari Miriam Budiarjo, yang menurut Miriam Budiarjo, HAM adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir di dunia. Hak yang bersifat universal tanpa membedakan suku, ras, agama, dan budaya. Dan yang terakhir ada dari Profesor Kunchoro Purbo Pranoto. HAM adalah suatu hak yang bersifat mendasar yang tidak dapat dipisahkan pada kodrat manusia, yang berarti di mana ada HAM, di situ ada manusia, begitupun sebaliknya. Begitu menurut Profesor Kunchoro Purbo Pranoto. Kita akan membahas mengenai karakteristik HAM, yang mana karakteristik HAM ini memiliki sifat yang saling berkaitan antar komponen sehingga tidak dapat berdiri sendiri. Hak asasi manusia memiliki 8 karakteristik. Yang pertama bersifat universal, artinya hak asasi bersifat umum, semua orang tanpa terkecuali memilikinya secara cuma-cuma. Yang kedua, martabat manusia. Manusia memiliki status hak yang sama dan sederajat serta tidak bisa digolongkan berdasarkan tingkatan hierarkis. Yang ketiga, kesetaraan. Konsep ini mengekspresikan gagasan menghormati harkat dan martabat yang melekat pada tiap diri manusia. Yang keempat, non-diskriminasi. Prinsip ini memastikan bahwa tidak seorang pun dapat menghilangkan hak asasi orang lain karena faktor luar seperti ras, agama, bahasa, dan lain-lain. Yang kelima, tidak dapat dicabut. Hak asasi ini tidak dapat dihilangkan. Lalu keenam ada tidak bisa dibagi. Semua hak bersifat inheren, yaitu menyatu dalam harkat dan martabat manusia. Yang ketujuh, saling berkaitan dan bergantung. Dan yang terakhir, yang kedelapan, tanggung jawab negara. Negara dan para pemangku kewajiban lainnya bertanggung jawab untuk menaati hak asasi. Baiklah, selanjutnya saya akan menceritakan mengenai salah satu contoh kasus HAM. Di sini saya akan menceritakan mengenai kasus pembunuhan terhadap aktivis HAM dan juga salah satu tokoh pejuang HAM di Indonesia, yaitu Munir Said Talib. Sosok pejuang yang terkenal dengan kegigihannya dalam memperjuangkan HAM ini pada tanggal 7 September 2004 dinyatakan tewas diracun di dalam pesawat Garuda saat sedang melakukan perjalanannya dari Singapura ke Amsterdam untuk melanjutkan studi S2 di bidang hukum humaniter di Universitas Utrecht, Belanda. Munir yang lahir di Malang 8 Desember 1965 telah merintis karir pembelaan hukum di Lembaga Bantuan Hukum atau yang disingkat dengan LBH Malang dan Surabaya sebelum bergabung dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau yang disingkat dengan YLBHI di Jakarta. Sewaktu di Surabaya, mantan aktivis himpunan mahasiswa Islam ini
menangani kasus pembunuhan aktivis buruh perempuan yang banyak menarik perhatian masyarakat, yakni pembunuhan Marsina. Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan yang disingkat dengan Kontras, yang didirikannya pada Maret 1998, telah menjadi model organisasi non-pemerintah dalam penanganan kasus kekerasan negara. Upaya ini sangat beresiko baginya karena represivitas rezim di waktu itu. Berkat kegigihannya menyebabkan organisasi itu mampu mengungkapkan penculikan aktivis oleh tim mawar Kopassus. Munir juga menangani berbagai kasus pelanggaran HAM berat lainnya seperti kasus Tanjung Priok, Aceh, dan Tangsari, Lampung. Munir yang berada di garis terdepan dalam upaya pembelaan HAM di tanah air memperoleh berbagai penghargaan dari dalam negeri, yaitu Yap Thiam Hien Award, dan luar negeri, Swedia dan UNESCO. Baiklah, selanjutnya saya akan menceritakan mengenai kronologi tewasnya Munir di atas pesawat Garuda. Munir berangkat pada 6 September 2004 malam dengan diantarkan oleh istri tercintanya Suciwati serta rekan-rekan imparsial dan Kontras. Munir terlihat sehat dan ceria seperti biasanya. Munir dan Suciwati sempat makan dan minum di Dunkin Donuts selama menunggu keberangkatan dan berpisah ketika harus segera boarding. Ketika boarding memasuki koridor pesawat, salah seorang kru Garuda yang tengah menjadi ekstra kru yang bernama Polikarpus Budihari Priyanto menghampiri Munir dan berbincang-bincang dengan almarhum. Poli menawarkan Munir untuk duduk di kursi bisnis kelas, dan tawaran ini pada awalnya ditolak oleh Munir dengan alasan tidak enak karena ia membeli tiket untuk kelas ekonomi. Sampai kemudian Munir menerima tawaran ini yang mengantarkannya duduk di kursi 3K bisnis kelas. Pesawat Garuda yang ditumpangi Munir berangkat pada pukul 21.55. Selama perjalanan ke Jakarta ke Singapura, Munir sempat makan dan minum hidangan selama penerbangan. Antara lain yang dimakan dan minumnya adalah jus jeruk dan mie, serta irisan buah segar. Pesawat transit di Bandara Changi, Singapura pada hari Selasa pukul 12.40 waktu setempat. Pesawat transit di Singapura selama 1 jam 10 menit. Kemudian melanjutkan perjalanannya ke Amsterdam pada pukul 1.50 waktu setempat. Pesawat dijadwalkan tiba di Amsterdam pada 7 September 2004 pukul 8.10 waktu Amsterdam. Dalam perjalanan Singapura menuju Amsterdam, Munir duduk di kelas ekonomi kursi 40G. Sekitar 40 menit setelah take off, Munir terlihat menuju ke toilet. Sekitar 2 jam kemudian, Munir mendatangi pramugara Bondan Hernawa dan menyampaikan bahwa ia sakit dan ingin dipertemukan dengan Dr. Tarmizi yang duduk di kelas bisnis sambil menyerahkan kartu nama dokter tersebut. Bondan Hernawa dan Majib Nasution selaku pusar kemudian mendatangi Dr. Tarmizi yang duduk di kursi 1J. Tetapi karena Dr. Tarmizi sedang tertidur pulas, Majib meminta Munir untuk membangunkan Dr. Tarmizi. Setelah bertemu dengan Dr. Tarmizi, Munir menyampaikan bahwa ia telah muntah dan buang air besar sebanyak 6 kali. Munir kemudian mendapat penanganan oleh Dr. Tarmizi. Munir kemudian ditempatkan di kursi nomor 4 bisnis kelas agar dekat dengan dokter. Kemudian Munir terus mengalami muntah dan buang air besar berkali-kali, sekalipun sebelumnya telah diberikan obat diare dan susu serta air garam. Beberapa jam kemudian Munir kembali kesakitan. Dokter memberinya minum tetapi dimuntahkannya kembali. Dr. Tarmizi kemudian memberikan suntikan dan Munir kembali tenang. Selasa 7 September 2004 sekitar pukul 4.05 UTC diperkirakan di atas negara Rumania atau pukul 8 waktu setempat atau sekitar 2 jam sebelum mendarat di Belanda Amsterdam, Munir dinyatakan meninggal. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai hak asasi manusia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.